Baik, di sini saya akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, pada poin nomor 1, dikutip dari pidatonya saat penganugerahan gelar honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 1956, perjalanan pendidikan dimulai dari politik Belanda. Nah, pada zaman itu sudah diberikan adanya pendidikan, namun hanya sebagai pegawai dan hanya untuk kepentingan bangsa Belanda saja. Kemudian pada poin nomor 2, pada tahun 1816 mulai diberlakukan undang-undang untuk mengatur pengajaran. Nah, pada tahun ini bangsa Eropa tidak boleh tertinggal pengajaran ketika tumbuh di Belanda. Kemudian untuk anak Indonesia sendiri sudah diberikan kebijakan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Nah, pada saat itu didirikan sekolah tapi hanya untuk pegawai Belanda dan untuk kepentingan Belanda saja. Sehingga pada tahun ini beberapa anak Indonesia sudah mulai terdidik dengan adanya sekolah yang ada campur tangan milik Belanda. Kemudian pada poin nomor 3, pada tahun 1854 didirikanlah sekolah kabupaten yang bertujuan untuk mendidik calon pegawai. Pada tahun ini, sekolah tersebut dinamakan dengan Sekolah Bumi Putra. Nah, pada Sekolah Bumi Putra hanya terdiri dari 3 kelas dan pembelajarannya hanya bisa membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Kemudian pada poin nomor 4, di tahun 1922, lahir sebuah sekolah dengan nama Taman Siswa Yogyakarta. Nah, pada Taman Siswa Yogyakarta ini merupakan kebebasan bagi bangsa Indonesia sendiri untuk melanjutkan pendidikan. Taman Siswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi. Kemudian Taman Siswa ini juga menumbuhkan rasa kebangsaan bagi bangsa Indonesia sendiri. Pada poin nomor 5, karena mengusung dari nasionalisme dengan didirikannya Taman Siswa Nasional tersebut, pemerintah Belanda berupaya merintangi Taman Siswa tersebut dengan mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada tahun 1932. Namun Ki Hajar Dewantara tetap gigih untuk memperjuangkan haknya namun Ki Hajar Dewantara tetap gigih memperjuangkan haknya hingga ordonansi itu dicabut oleh Belanda. Kemudian pada poin nomor 6, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan dorongan terhadap perkembangan bangsa Indonesia sendiri, yakni mengajarkan siswa untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara mampu membentuk karakter manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Maksud dari penjelasan nomor 6 ini, Ki Hajar Dewantara berupaya untuk mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian pada poin nomor 7, Ki Hajar Dewantara memiliki strategi pengembangan pendidikan diantaranya pandangan mengenai jiwa merdeka yang dapat melanjutkan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, maksud dari Ki Hajar Dewantara memiliki strategi pengembangan pendidikan adalah maksudnya Ki Hajar Dewantara berupaya untuk memerdekakan pembelajaran yang ada di Indonesia dengan menggunakan strategi pengembangan pendidikan. Kemudian yang poin nomor 8, sejak kemerdekaan Indonesia, masyarakat memiliki kewajiban untuk memajukan dan memperbaiki berbagai hal dalam pendidikan. Namun tidak ada contoh yang baik untuk diterapkan di sekolah. Nah, pada zaman itu, sejak zaman kemerdekaan Indonesia, sudah ada diberlakukan pendidikan, namun tidak ada yang cocok untuk metode yang digunakan di sekolah. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara bertekad untuk meluaskan semangat kebangsaan Indonesia dengan memerdekakan pembelajaran.
Nah, pendidikan pada masa kolonial Belanda tidak mencerdaskan, namun mendidik manusia untuk bergantung pada nasib dan bersikap pasif. Nah, pendidikan pada masa Belanda pada saat itu hanya bergantung pada nasib bangsa Indonesia itu sendiri. Pendidikan pada saat itu hanya dibutuhkan untuk kepentingan Belanda saja, untuk mendirikan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kemudian karena pendidikan itu hanya untuk kepentingan Belanda, pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara memiliki cita-cita yang sangat mulia. Beliau menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Nah, cita-cita baru itu merupakan gabungan kecerdasan kultural dan kebangkitan politik gerakan transformasi, di mana Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh nasional yang memiliki jiwa pendidikan yang kuat untuk bangsa Indonesia dan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemudian pada poin nomor 11, seorang pendidik juga diharapkan mampu mendidik siswa dengan memegang semboyan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya berbunyi, Ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso, tuuri handayani. Yang artinya, di depan memberi contoh, di tengah-tengah membangun cita-cita, dan di belakang memberi dukungan atau dorongan. Nah, dapat disimpulkan bahwa perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikannya untuk generasi bangsa Indonesia, bangsa Indonesia ini memiliki karakter sendiri yang sejalan dengan nilai positif leluhur dan norma-norma yang berlaku. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan yang sekarang, maka sangat layak dan tepat digunakan karena pendidikannya menggunakan konsep yang nyata dan berkarakter dalam Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar pada poin nomor 13, Merdeka Belajar jika diaplikasikan dengan sistem pendidikan di Indonesia, maka dapat membentuk siswa yang berkarakter karena telah terbiasa dalam belajar dan membangun pengetahuannya berdasarkan apa yang terjadi. Nah, Merdeka Belajar itu dapat dikategorikan jika pembelajarannya itu sesuai dengan karakter siswa itu sendiri dan pembelajarannya sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungannya.